Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat para pemirsa Penais Jawa DKI Podcast. Alhamdulillah pada siang hari ini kita kedatangan narasumber yang tidak asing lagi, yaitu Al-Mukarram Ustadz Dadan Hamdani SOSI MPDI. Alhamdulillah beliau dalam keadaan sehat. Ustadz Dadan ini adalah penyuluh agama Islam Kecamatan Cakung. Beliau akan mengangkat tema moderasi beragama dalam perspektif Islam. Jadi kita ketahui bersama bahwa Indonesia adalah negara yang bermasyarakat, religi dan majemuk. Oleh karena itu tema moderasi beragama ini adalah pantas sangat penting jika kita angkat ke dalam masyarakat pada zaman sekarang ya Pak Ustadz ya. Apalagi sekarang ini di mana-mana kita digalakkan oleh Kementerian Agama bahwa moderasi beragama itu sangat penting dalam kerukunan umat beragama. Jadi menurut Pak Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Moderasi beragama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tadi di pengantar sudah disampaikan, karena Indonesia adalah negara yang majemuk, beragam, etnis, suku, budaya, ya, termasuk beragam agama. Gitu. Beragam. Maka ini merupakan sebuah solusi untuk merekatkan bangsa dan negara yang majemuk ini. Nah, adapun di awal podcast Penais Jawa hari ini, di antaranya ada yang dimaksud dengan moderasi beragama itu bermula dari moderat. Itu merupakan kata sifat ya, sebuah turunan kata sifat, dan ini berasal dari bahasa Latin. Bahasa Latin. Moderatio. Artinya tidak lebih dan tidak kekurangan. Artinya sedang atau pertengahan. Di tengah-tengah ya Pak Ustadz ya. Kalau dalam kamus besar bahasa Indonesia, bahwa moderat itu artinya adalah pengurangan kekerasan dan penghindaran ekstrim. Nah, kemudian disandingkan dengan beragama. Maka yang dimaksud dengan moderasi beragama adalah bagaimana cara pandang, sikap, perilaku beragama dalam kehidupan bersama dalam rangka mengejawantahkan esensi ajaran agama yang melindungi martabat manusia, mewujudkan kemaslahatan bersama dengan cara adil dan berimbang, dan juga taat kepada konstitusi yang telah kita sepakati bersama. Itu dalam pengertian moderasi beragama. Moderasi beragama. Baik Pak Ustadz, karena Pak Ustadz sebagai penyuluh agama Islam, jadi kita kaitkan dengan Al-Quran dan hadis. Gimana Pak Ustadz? Nah, ini sebetulnya agama ini sudah moderat saja. Sudah moderat ya. Cuman bagaimana cara pandang, sikap kita berperilaku itu. Dan ini sejalan dengan firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 143. Dan ini yang unik, ayatnya ini berada di tengah-tengah surah saja. Oh gitu ya. Nah, jadi Al-Baqarah itu kan ada 286. Dan posisi ayat ini berada di tengah-tengah surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah. Bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Dan telah kami jadikan, kata Allah, kalian ummatan wasata, umat yang pertengahan. Dan dari garis bawah ayat ini adalah ummatan wasata. Umat yang pertengahan. Dan ini kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia disebut dengan wasit. Nah, wasit itu dalam sebuah permainan sepak bola disebut dengan wasit. Jadi wasit itu berada di tengah-tengah posisinya Pak Ustadz ya. Tidak ke kanan, tidak ke kiri. Ya, jadi di dalam Islam itu moderat itu disebut dengan wasatiyah. Nah, jadi tidak ekstrim kanan dan tidak ekstrim kiri. Artinya tidak ekstrim kanan itu tidak memahami teks-teks ajaran agama, mengklaim dengan teks-teks agama
hanya terbatas dengan Al-Quran dan hadis gitu ya. Iya. Dan juga ada orang yang ekstrem kiri, ya, orang yang liberal. Liberal ya. Liberal. Maka di sini Islam moderat atau wasatiyah itu, atau disebut umatan wasato itu, sekali lagi adalah berada di tengah-tengah. Seperti wasit ya. Wasit itu kan tidak ke kanan dan tidak ke kiri, artinya netral. Dan wasit itu harus adil. Harus adil. Nah, di dalam moderat itu bukan berarti memahami agama secara setengah-setengah gitu ya. Iya, baik Pak Ustaz. Setengah-setengah. Tapi di sini dibutuhkan yang namanya adil. Dan adil itu bukan berarti sama rata gitu ya. Jadi adil itu adalah proporsional. Wad Husain Pimali, menempati sesuatu itu pada tempatnya ya. Pada tempatnya ya, gitu. Ya. Jadi yang salah kita evaluasi, kita betulkan. Kemudian yang benar itu yang sesuai, artinya adil gitu. Seimbang. Kemudian tawajun, berimbang ya. Itu berdasarkan daripada Al-Quran. Banyak sekali ayat-ayat tentang keseimbangan saja. Seperti habis sholat kita baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah ya. Minta kebaikan dunia akhirat. Dua-duanya. Kemudian juga ayat lainnya juga wabtaghi fi ma ataqallahu daral akhirah wa ahsana nasibaka minad dunya. Hendaklah carilah bagianmu darul akhirah, bagianmu akhiratmu ya, dari bagian akhiratmu ibadah. Tapi jangan melupakan bagianmu akan bagian dunia. Jadi harus seimbang kedua-duanya. Ini banyak sekali teks ayat-ayat Al-Quran yang menggunakan keseimbangan. Bahkan bukan hanya di dalam Al-Quran saja. Dalam hadis Pak Ustaz? Di dalam hadis juga sebagaimana diriwayatkan dari Anas bin Malik itu, ja'a salah satu rohtin ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah ada 3 sahabat Nabi mendatangi istri-istri Nabi. Yas'aluna an ibadatin Nabi. Mereka ingin menanyakan bagaimana lakunya ibadah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dijelaskan oleh istri-istri Nabi begini dan begitu. Kemudian mereka beranggapan bahwa Nabi itu ibadahnya ya biasa-biasa aja. Ya. Dan karena Nabi itu sudah dijamin ampun subhanahu wa ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar. Nah, kemudian ketiga orang ini didengar oleh Nabi, ya, kultum kada wa kada, kau mengatakan begini dan begitu. Nah, kemudian si 3 orang ini beranggapan bahwa ibadah Nabi itu biasa-biasa aja. Sehingga ketiga orang ini berjanji kepada Nabi. Yang pertama, ahaduhum fa usolli laila abada. Saya akan sholat semalam suntuk dan tidak akan tidur. Ya. Wa qalal akhar, yang kemudian yang kedua, wa ana asumuddahra wala uftiru. Dia yang orang kedua, dia berjanji saya akan berpuasa dan tidak akan berbuka. Dan kemudian yang ketiga, wa ana atazilun nisa, saya akan menjauhi wanita, wala atazawwaju, dan saya tidak akan menikahi wanita. Kemudian kata Nabi, ditegur nih orang ketiga ini. Ditegur orang ini. Kultum kata wakada, kok berkata begini dan begitu. Kemudian kata Nabi, amma wallahi inni la asyakum lillah wa atqakum lillah. Saya ini adalah orang yang paling takut kepada Allah dan saya orang yang paling bertakwa kepada Allah. Lakinni usolli wa arkudu, akan tetapi kata Nabi, saya sholat dan saya tidur. Iya. Jadi tidak semalaman suntuk untuk mengerjakan sholat ya, Ustaz. Kemudian wasum wa uftiru, saya puasa dan saya berbuka. Dan kemudian wa atajirun wa atajawajun nisa, dan saya menikahi wanita. Kemudian lanjutan hadisnya itu, faman rogiban sunati falaysa minni, barang siapa yang tidak menyukai sunahku maka dia bukan termasuk ke dalam golonganku. Nah, ini di sini menggambarkan kepada kita bahwa Nabi melarang untuk dalam beribadah itu secara berlebih-lebihan. Jadi makanya Nabi pernah menegur sahabat Abdullah bin Amr, ya, yang dia sholat semalaman, tidak tidur ya. Dia puasa, tidak berbuka ya Pak Ustadz ya. Sedangkan Rasul saja sholat, tapi ada waktunya tidur, puasa dan berbuka ya.
Bahkan kata Nabi, jangan begitu, katanya kamu puasa aja sebulan 3 hari. Iya. Ya, yaitu puasa apa tuh? Ayyamul bid ya. Ayyamul bid. Oke, baik Pak Ustadz. Kata Abdullah bin Amr tuh, saya bisa lebih daripada itu. Iya. Maka kata dia, saya mau puasa Senin dan Kamis. Puasa sunnah ya. Seminggu 2 kali lah gitu. Seminggu 2 kali. Ya. Bahkan saya bisa lebih dari itu. Ya silakan, itu puasa Nabi Daud. Itu secara apa namanya? Al-Quran dan hadis. Gitu ya. Baik Pak Ustadz, seberapa penting moderasi beragama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menurut Pak Ustadz? Makanya ini menjadi solusi ya, karena kita hidup di negara Indonesia yang majemuk, beragam suku, etnis dan budaya. Maka ini salah satunya adalah solusi, yaitu dengan moderasi beragama, yaitu Islam wasatiyah. Dan ini diperlukan di dalam berbagai kehidupan bangsa dan bernegara. Bukan hanya dalam kehidupan beragama seperti tadi orang beribadah, termasuk dalam muamalah juga, orang makan itu juga diajarkan Pak Ustadz ya. Ada orang dermawan itu sesungguhnya orang yang moderat. Jadi antara kikir dan boros. Kemudian juga ada orang pemberani, itu antara pengecut dan itu berada posisinya di tengah-tengah gitu. Jadi jangan terlalu boros, jangan terlalu pelit, kikir gitu Ustadz ya. Jadi posisinya harus berada di tengah-tengah. Begitu juga kita ada dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan itu udah menjadi hukum alam saja perbedaan itu ya. Nah, tapi sesungguhnya perbedaan itu bagaimana? Memang perbedaan itu seringkali menimbulkan konflik gitu ya. Maka kita diperlukan bagaimana mengelola konflik tersebut. Nah, salah satunya adalah dengan cara kita moderat, bersikap moderat. Nah, itu jadi emang menjadi suatu keharusan bagi kita. Emang di sini kan banyak sekali perbedaan-perbedaan, maka kita diperlukan sikap moderat, bijaksana gitu ya. Bahkan bukan hanya dalam beragama, kita bersikap dalam kehidupan sehari-hari pun beribadah ya. Kita harus bersikap bijaksana, dewasa gitu. Baik Pak Ustadz, yang terakhir mungkin ini ya, apa menurut Pak Ustadz langkah-langkah apa saja untuk menjadikan sikap moderat bagi kita sebagai kaum muslimin? Ya, di antaranya supaya kita bersikap moderat, di antaranya adalah kita harus komitmen kebangsaan, kemudian juga toleransi beragama ya, tasamu, kemudian juga kita akomodatif, menerima budaya lokal. Karena memang sekarang ini kita banyak berita-berita lah gitu ya, seperti ada sajen-sajen itu, kemudian juga ada rumah ibadah mendirikan gereja di tengah umat mayoritas non muslim, tapi sebetulnya itu sudah memenuhi syarat, tapi sekarang banyak yang menolak ya. Makanya di antaranya juga kita harus akomodatif terhadap budaya lokal. Karena emang ini sudah dicontohkan oleh Nabi, dicontohkan oleh para sahabat sampai kepada para ulama-ulama sekarang ini, bersikap moderat. Nah, seperti Nabi itu dalam satu hadis, Nabi pernah ke satu kampung Arab. Dan Nabi itu disuguhkan dengan makanan disebut dengan kadal gurun gitu ya. Kadal gurun Pak Ustadz ya. Itu warnanya kuning-kuning itu ya di Arab. Kalau dalam bahasa Arab disebutnya dob gitu ya. Makan kayak sejenis biawak itu. Kemudian Nabi nggak memakannya itu. Kemudian ditanya, kenapa Rasul nggak memakannya? Apakah itu haram? Kata Nabi, lakinnahu laisa min ta'ami, akan tetapi itu bukan merupakan makanan yang biasa kami makan, kata Nabi. Jadi Nabi ditanya begitu, enggak lantas dibilang haram. Karena bukan kebiasaan ya Pak Ustadz ya. Ya seperti juga di Imam Ghazali itu di dalam kitab Ihya Ulumuddin, di dalam Adabul Akli itu, di dalam makan pakai tangan, nggak pakai sendok gitu. Nggak pakai sendok ya. Sunahnya ya Pak Ustadz ya. Kadang mengatakan kalau pakai sendok itu nggak pakai nggak menjalankan sunnah Nabi ya. Imam Ghazali nggak begitu. Lalu kan zaman Nabi nggak seperti zaman sekarang ya. Ada soto, ada bakso. Ya masa kita harus pakai sendok ya. Masa kita makannya pakai jari begini. Jadi harus menyesuaikan Pak Ustadz. Budaya lokal itu harus menerima budaya lokal. Gitu. Baik Pak Ustadz. Jangan kaku lah gitu.
jangan kaku. Baik Pak Ustadz, perbincangan kita pada hari ini sangat luar biasa Pak Ustadz ya, yang sudah memberikan temanya yaitu moderasi beragama dalam perspektif Islam. Karena waktu juga Ustadz yang membatasi, saya sebagai pembawa acara Haja Lili Holila, penyuluh KUA Kecamatan Cakung, akhirnya mengakhiri acara podcast kita pada hari ini. Ada hewan namanya rakun, jangan anggap hewan hama. Mari kita hidup rukun, saling toleransi dalam beragama. Akhirnya wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.